Halo, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Perkenalkan, saya Dr. Sugiarto. Berjumpa kembali di FB Live Streaming Keling Indonesia. Pada kali ini saya mau membahas tentang topik penyakit diabetes mellitus berhubungan dengan COVID-19. Dengan topik diabetes and virus COVID-19 and 2. Oke. Nah, pada kali ini ya, Bapak Ibu pasti sudah banyak yang tahu hal apa sih diabetes itu. Diabetes adalah penyakit kencing manis. Pada dasarnya disebabkan oleh karena kadar gula darah yang meningkat pada tubuh seseorang. Nah, di sini saya mau membahas lebih dalam lagi Bapak Ibu. Karena penyakit diabetes ini adalah berhubungan ya tentang kesehatan tubuh kita. Dan COVID-19 ini ada hubungan tentang ancaman terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi kita berhadapan pada ancaman pada kesehatan juga. Jadi pada banyak kasus orang sudah terkena penyakit diabetes, ditambah lagi terdampak kena penyakit COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi trik-trik untuk penyakit diabetes dengan adanya COVID juga? Ya, supaya seseorang jangan sampai terancam nyawanya atau hidupnya karena sudah ada penyakit diabetes ya, penyakit kronis tersebut, ditambah lagi adanya infeksi dari COVID-19 tersebut. Nah, ini bahayanya. Oke. Pada pertama kali ini saya mau membahas tentang penyakit diabetes. Ya, apa sih diabetes ini? Ya, bagaimana situasi diabetes di Indonesia? Ya, kita lihat di slide ya. Penderita diabetes tertinggi ya menurut data IDF atau Indonesian Diabetes Federation ya akan diprediksi meningkat dari tahun ini sampai nanti tahun 2030 itu bisa berjumlah 21,3 juta orang yang akan menderita penyakit diabetes ini Bapak Ibu. Nah, angka prevalensi diabetes tersebut di tahun 2018 melonjak sekitar 8,5%. Nah, kebanyakan yang terjadi penyakit-penyakit diabetes atau penyakit kronis tersebut terjadi di perkotaan ya, dan lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Kenapa bisa begitu? Ya, jelas kita tahu bagaimana kehidupan di perkotaan dan perdesaan pasti berbeda ya. Jadi kita lihat aja lifestyle seseorang atau gaya hidup seseorang di pedesaan dan di perkotaan sangat berbeda Bapak Ibu. Di mana di perkotaan banyak sekali ya makanan, minuman yang serba bisa didapatkan dengan mudah, yaitu serba instan ya, dibandingkan di pedesaan Bapak Ibu ya. Dan kemudian di perkotaan orang-orang tidak menganut lagi ya untuk pola hidup sehat. Kebanyakan seseorang menganut pola yang tidak hidup sehat ya, seperti dia kebiasaan merokok ya, minum alkohol ya, bergadang ya, tidak berolahraga. Dan ditambah lagi makanan minuman yang banyak mengandung pengawet, rasa, ya, pewarna, ya. Nah, tidak lupa lagi semua orang di kota hampir rata-rata suka serba manis. Nah, ini Bapak Ibu, berawal dari yang manis ini, Bapak Ibu bisa berakhir dengan tragis. Nah, ini ancaman hidup Anda Bapak Ibu, ya. Belum lagi COVID-19 juga merupakan ancaman terbesar juga bagi kita semua. Karena Anda akan diintai virus COVID-19 ini ya, dimanapun Anda berada. Dan kita tidak tahu kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang bisa menginfeksi tubuh kita juga. Kalau kita tidak waspada dari sekarang Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, dari seluruh Indonesia ya, menurut data Kementerian Republik Indonesia Kesehatan, di Jakarta ini banyak sekali kasus diabetes Bapak Ibu. Dan kalau Anda lihat juga tidak jauh kalahnya, angka prevalensi untuk orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini juga meningkat di Jakarta juga Bapak Ibu akhir-akhir ini. Makanya itu Pemprov DKI juga berlomba-lomba berusaha bagaimana menangani kasus-kasus ini. Dan dokter-dokter pastinya juga berusaha untuk mengatasi penyakit-penyakit kronis ya, pada khususnya orang tua ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya mau mengajarkan diabetes mellitus itu apa sih ya.
Diabetes mellitus ini adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi atau kadar gula darah yang meningkat yang terjadi karena kelainan dari sekresi insulin atau kerja insulin atau kedua-duanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini menurut atau American Diabetes Association pengertian diabetes seperti itu. Nah, kalau menurut WHO ya tahun 2010, diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau hormon yang mengatur gula darah ini tidak cukup Bapak Ibu, sehingga seseorang jatuh ke dalam penyakit kencing manis. Nah, jika kalau Anda mendengar tentang penyakit diabetes mellitus ini pasti akan berhubungan dengan kita punya organ, yaitu organ pankreas. Di mana organ pankreas ini ya Bapak Ibu, dia ada di dalam pasti organ kita perut ya. Nah, di perut itu dia letaknya dekat dengan lambung dengan usus 12 jari atau duodenum ya. Dan organ pankreas ini ya sangat vital fungsinya di dalam tubuh kita karena dia harus menghasilkan hormon yang sangat penting di mana dia bisa mengatur kadar gula darah seseorang supaya tidak meningkat terus-menerus, yaitu hormon insulin Bapak Ibu. Nah, hormon insulin ini sangat penting perannya bagi tubuh kita Bapak Ibu ya. Dan tidak lupa bagaimana kita harus bisa menjaga organ pankreas kita supaya tetap sehat. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi dalam ini ya. Kita bahas apa sih organ pankreas itu Bapak Ibu ya. Nah, organ pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim pencernaan itu sendiri Bapak Ibu ke dalam usus ya, dan mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan penyimpanan energi ke seluruh tubuh. Ya, itu berdasarkan menurut Locknecker tahun 2014. Nah, pankreas itu sendiri terletak pada kuadran kiri atas ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, pada kuadran kiri atas perut, dan bagian kepalanya itu menempel pada organ namanya duodenum atau usus 12 jari ya Bapak Ibu. Nah, organ pankreas tersebut tidak hanya menghasilkan hormon insulin saja, tetapi juga menghasilkan hormon glukagon. Nah, apa perbedaan hormon insulin dan hormon glukagon? Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, kita bahas tentang mekanisme kerja organ pankreas di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada organ pankreas. Di sebelah kiri Bapak Ibu ada organ liver atau hati ya. Jadi pankreas dengan hati ini ada hubungannya. Dia saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Di mana organ pankreas dia menghasilkan hormon tadi, insulin dan glukagon. Sedangkan liver sebagai tempat penyimpanannya Bapak Ibu ya, di mana kelebihan glukosa ya itu kan disimpan di dalam liver. Nah, untuk mengontrol glukosa di dalam liver ini dia membutuhkan hormon insulin dan glukagon, yaitu organ pankreas yang memetabolisme ini semua ya. Di sini Bapak Ibu, hormon insulin ini dihasilkan oleh sel beta pulau Langerhans yang ada di dalam pankreas itu sendiri. Sedangkan hormon glukagon itu dihasilkan oleh sel alfa pulau Langerhans di dalam organ pankreas itu sendiri juga Bapak Ibu ya, di mana kadar dari hormon insulin atau sel beta itu sendiri di dalam pankreas itu kurang lebih 50-70% dia jumlahnya Bapak Ibu. Sedangkan kalau sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon itu sendiri dia dalam jumlah 25%, tidak begitu banyak ya. Di sini peranan penting insulin memang. Nah, perbedaan hormon insulin sama glukagon ini bisa kita lihat Bapak Ibu mekanisme kerja di dalam gambarnya ya. Apabila Bapak Ibu ya makan ya, kita pasti makan setiap hari Bapak Ibu ya. Makan yang pasti kita makan, pasti orang Indonesia makan nasi ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin tak makan nasi. Mungkin kalau Bapak Ibu hanya makan cemil-cemil itu, kalau belum makan nasi rasanya tidak kenyang ya, atau rasanya belum makan ya Bapak Ibu ya. Itu karena udah kebiasaan kita dari kecil ya. Masyarakat Indonesia mengenal nasi, dan nasi adalah makanan yang mengenyangkan bagi kita semua nih Bapak Ibu. Nah,
makanan nasi ini adalah kandungannya adalah karbohidrat Bapak Ibu ya. Karbohidrat yang sederhana yang apabila kita makan gampang dipecah oleh kita punya pencernaan menjadi glukosa atau kadar gula darah akan meningkat dan menghasilkan energi nantinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kadar gula darah yang meningkat tersebut karena tadi kita makan karbohidrat ya, itu akan ditekan oleh hormon insulin apabila kadar gula darah di dalam darah kita terlalu tinggi di ambang batas ya. Hormon insulin akan diproduksi oleh organ pankreas dengan cepat ya, melalui tadi ya usus 12 jari dikeluarkan untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, supaya tidak meningkat. Karena kalau kadar gula darah akan meningkat tidak dikontrol oleh insulin, ini merusak sel-sel organ-organ yang lain nantinya. Nah, dengan adanya insulin, ini sangat beruntung sekali. Selain dia mengatur kadar gula darah, dia juga membantu reseptor-reseptor insulin yang ada di tiap-tiap organ supaya mendapatkan energi nutrisi yang dapat diserap oleh setiap organ dalam tubuh kita. Makanya itu salah satunya organ jantung ya. Otot jantung dia tetap membutuhkan karbohidrat sebagai energi. Nah, disinilah peran dari insulin supaya dia bisa mendistribusikan ya karbohidrat ini sebagai energi untuk otot jantung supaya bisa memompa jantung kita setiap hari ya. Begitu juga organ-organ yang lain Bapak Ibu. Organ ginjal ya, begitu juga organ liver, begitu juga organ paru-paru supaya kita bisa bernafas dan organ-organ yang ada di tubuh kita ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, apabila kadar gula darah yang berlebihan tadi diturunkan oleh insulin, kemudian lebihnya kemana? Ya, lebihnya apabila kita seperti makan terlalu banyak nasi akan disimpan oleh hati ya. Kemudian gula-gula darah yang terlalu tinggi ini didistribusikan ke hati, disimpan menjadi glikogen ya. Glukosa dirubah menjadi glikogen, disimpan dalam hati. Nah, apabila Anda dalam mengadakan mungkin dalam kepercayaan agama Bapak Ibu, beberapa agama mengadakan upacara atau acara puasa ya. Atau seseorang memang sedang diet ya, ini adalah mengurangi atau konsumsi karbohidrat dari luar pastinya ya, sehingga energi kita akan merasa berkurang. Nah, disinilah peran dari hati atau glikogen tersebut ya, untuk dipecah menjadi glikosa lagi supaya menjadi energi, tetapi dia memerlukan hormon glukagon yang bisa memecah tersebut ya. Jadi organ pankreas akan signal supaya hormon glukagon dikeluarkan supaya glikogen yang ada di hati akan dipecah menjadi glukosa dan menjadi energi buat organ-organ supaya tetap aktif, tetap bekerja dengan baik energi tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu ya, mekanisme perubahan apabila kadar gula darah meningkat, apabila kadar gula darah menurun, proses dari hormon insulin glukagon saling berkolaborasi, saling menjaga, dimana kalau yang satunya tinggi dia akan diturunkan, dan begitu juga sebaliknya apabila dia kadar gula darah rendah dia akan ditingkatkan ya. Itu dalam beberapa kasus ini Bapak Ibu. Nah, gambaran diabetes mellitus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini asal mulanya memang dari makanan yang kita makan. Nah, makanya Bapak Ibu ya, penyebab besar seseorang bisa jatuh ke dalam diabetes adalah makanan yang kita makan setiap hari Bapak Ibu. Kita harus sadar ya, kita harus tahu ya, jangan Anda lihat bentuknya, jangan Anda lihat rasanya ya, jangan Anda lihat kelihatannya nikmat ya, tetapi itu belum tentu sehat ya. Boleh makanan itu nikmat, enak di lidah, tapi belum tentu sehat di dalam pencernaan bahkan organ-organ Anda. Karena makanan sekarang banyak modifikasinya, banyak variasinya ya, tetapi dia tidak menganut nutrisi gizi yang tepat dan sehat Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya, saya pernah ke mall melihat toko roti ya, bentuknya unik sekali.
satu cupcake kecil ya, enak ya, tapi saya tak tahu berapa kadar karbohidrat di dalamnya ya. Saya pernah menghitung satu cupcake yang kecil roti ini ibarat Bapak Ibu makan nasi 2-3 piring Bapak Ibu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Anda makan roti satu cupcake dibandingkan dengan nasi 2-3 piring, ini sama. Anda mending makan nasi 2-3 piring atau makan satu cupcake ini. Nah, karena di dalam cupcake ini banyak sekali karbohidrat, gula yang manis-manis dalamnya. Dan itulah nantinya yang membuat organ pankreas itu menjadi lemah dan menyebabkan jatuh kencing manis ya. Nah, ini tidak sadarnya masyarakat kita tentang makanan yang sehat ya di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu ya, pola makan tadi sudah saya jelaskan, pola minum juga ini penting ya. Banyak seorang ya orang-orang suka minuman yang serba manis saat ini ya. Salah satunya ya, minum teh harus pakai gula, minum kopi juga harus pakai gula ya. Belum lagi minum sirup dan soda-soda ya, itu rasanya serba manis harusnya ya. Tak ada minuman yang pahit ya. Kalau pahit jarang orang suka ya. Rata-rata minuman itu manis dan itu semua disukain oleh orang-orang ya, termasuk dari anak kecil, dewasa dan orang tua pun semuanya suka serba manis. Nah, minuman-minuman yang mengandung gula yang terlalu tinggi juga ini yang membahayakan buat organ Anda juga. Jadi bukan dari makanan, tetapi minuman yang mengandung gula terlalu tinggi, karbo tinggi, ini yang membuat Anda bisa jatuh ke dalam sakit kencing manis ya, atau gula darah ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, diabetes mellitus ada beberapa tipe Bapak Ibu di sini. Saya mau menjelaskan sedikit ya. Ada tipe 1, ada tipe 2, dan ada tipe 3. Apa sih bedanya ya? Nah, di sini apabila seseorang terdeteksi diabetes tipe 1 ya, itu sudah menderita kencing manis atau diabetes sejak dia lahir atau sejak dia lahir dari kecil sudah ada bawaannya, yaitu genetik bawaannya Bapak Ibu. Ya, di mana memang organ pankreas tersebut tidak bisa menghasilkan hormon insulin sama sekali ya, atau kekurangan insulin, kalaupun memang bisa cuma sedikit sekali ya, sehingga tidak banyak artinya ya. Makanya orang-orang atau penderita diabetes tipe 1 ini harus disuntik insulin seumur hidup ya. Tapi sangat jarang sekali penderita diabetes tipe 1 ya, karena biasanya survival life-nya sangat kecil atau untuk bertahan hidupnya sangat kecil orang-orang yang diabetes tipe 1 ini ya. Kemudian diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini adalah di mana diabetes yang didapat ya. Di mana tadinya dia anak-anak tidak ada kencing manis, remaja tidak ada, tetapi setelah menginjak dewasa atau lanjut usia menjadi tua, dia mulai muncul diabetes Bapak Ibu. Nah, inilah orang-orang yang banyak diterita masyarakat Indonesia saat ini, terutamanya khusus di DKI Jakarta ini ya. Diabetes tipe 2 kenapa terjadi? Karena tidak bekerjanya reseptor insulin ya pada tubuh kita, organ-organ, terutama organ pankreas itu sendiri juga Bapak Ibu ya. Sehingga menyebabkan orang jatuh ke dalam diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 3 ini adalah diabetes gestasional, di mana diabetes atau kencing manis ini terjadi pada ibu hamil ya. Biasanya pada ibu hamil yang mengandung anaknya bisa lebih dari 4 kilo ya, itu cenderung akan menderita diabetes gestasional atau diabetes dalam masa kehamilan. Makanya sebaiknya apabila ibu hamil ada cenderung sudah masuk ke dalam diabetes, konsultasikan kepada dokter kandungan Anda ya, supaya nanti selama masa persalinan ya Anda tetap bisa terapi dengan baik dan benar. Nah, gejala diabetes Bapak Ibu itu sangat banyak ya. Ciri khasnya yaitu biasanya 3 gejala ya. Ada 10 sebetulnya
ya, tetapi ciri khas ada 3. Ya, apabila Anda merasa suka makan, suka minum, dan sering kencing, ya, 3 gejala ini ada khas, ya. Hati-hati kalau Anda sudah mulai merasa, kok saya suka lapar ya, sebentar-sebentar makan lagi ya, sebentar-sebentar minum lagi, rasanya haus, dan tidak lagi lupa sering ke belakang atau beser, ya. Nah, itu gejala-gejala yang khas pada diabetes. Nah, ditambah lagi ada gejala-gejala yang lain, ya, seperti ya berat badan menurun secara drastis walaupun nafsu makannya banyak, ya. Bisa juga cepat merasa lelah atau ngantuk, terutama habis makan, ya. Habis makan seharusnya orang bekerja, beraktivitas karena kan energi dibakar. Tetapi ini kebalikannya. Banyak habis makan orang bawaannya ngantuk, lelah, maunya tidur. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Takutnya mengarah ke sana juga. Kemudian ada luka yang tak sembuh-sembuh, ya. Atau mungkin karena di bagian kaki sarafnya sudah mulai menurun sensitivitasnya, ya, karena dari kadar gula darah yang tinggi tersebut, ya. Kemudian suka kesemutan pada kaki dan gairah seks juga mulai menurun. Nah, ini bisa mengarah ke impotensi dan kemandulan. Hati-hati, ya. Kemudian penglihatan kabur, sering ganti-ganti kacamata, ya, organ mata mulai kena, ya. Ibu yang melahirkan di atas 4 kilo resiko cenderung untuk terjadi diabetes pada dirinya, ya. Dan tidak lupa suka terjadi gatal-gatal, terutama pada area dekat kelamin bagian luar, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Anda waspadai gejala-gejala pada diabetes tersebut, ya. Anda apabila ada beberapa gejala sebaiknya periksakan berapa kadar gula darah Anda. Nah, saya akan juga tunjukkan, ya, kadar gula darah kita yang normal dan kadar gula darah seseorang bila sudah mau memasukin diabetes, Bapak Ibu. Oke. Pemeriksaan kadar gula. Oke. Maaf Bapak Ibu, kita akan masuk dalam quiz time dulu, ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberikan pertanyaan, ya, buat audiens yang sudah mendengarkan acara saya ini, ya. Dan siapa yang beruntung bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, dia akan mendapatkan hadiah langsung dari Keling Indonesia, ya. Oke, saya sebutkan, ya. Sebutkan 3 tipe diabetes mellitus yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Pertanyaannya mudah sekali Bapak Ibu. Sebutkan 3 diabetes mellitus yang tadi saya sudah sampaikan. Oke. Sudah disimak baik-baik ya Bapak Ibu, ya. Oke. Langsung jawab Bapak Ibu, ya, di link FB Live Keling Indonesia Official. Oke. Saya lanjut lagi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, apabila Anda ingin tahu kadar gula darah Anda normal atau tidak, Anda harus tahu di mana ambang batas nilai-nilai normal tersebut atau nilai ambang batas tidak normal, ya. Di sini Anda bisa lihat di slide saya, Bapak Ibu, ya. Ada namanya glukosa plasma puasa. Artinya itu adalah kadar gula darah selama puasa atau glukosa plasma 2 jam setelah makan, ya. Atau gula darah 2 jam setelah makan, ya. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu, ya. Normalnya gula darah puasa, ya, itu di bawah 100 mg per dl Bapak Ibu, ya. Sedangkan gula darah 2 jam setelah makan itu di bawah 140 mg per dl, ya. Nah, ini adalah patokan nilai normal berdasarkan WHO, ya, World Health Association Organization, ya. Ya, ini Bapak Ibu patokan nilai ambang batas diabetes, ya. Nah, apabila seseorang masuk ke dalam pradiabetes, ya, atau curiga antinya akan memasukin
penyakit diabetes itu namanya ada pradiabetes ya. Nah, kalau kadar gula darah puasa seseorang 100 sampai 125 ya, itu hati-hati sudah mengarah ke dalam pradiabetes. Dan gula darah 2 jam setelah makan itu apabila mengarah 140 sampai 199, nah itu juga bisa berarti dia masuk dalam pradiabetes juga Bapak Ibu ya, atau intolerance glucose test ya. Nah, kalau sudah masuk dalam pasti diabetes, ambang batasnya berapa? Yaitu kadar gula darah puasanya lebih dari 126 mg per dl. Nah, kalau sudah mencapai angka lebih dari 126 mg per dl, nah kadar gula darah puasa dipastikan Anda menderita diabetes. Nah, dicek kembali 2 jam setelah makan ya, kadar gula darahnya apabila mencapai lebih dari angka 200 mg per dl, nah itu juga bisa sebagai patokan dia sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Nah, makanya Bapak Ibu ya harus cek rajin kadar gula darah Anda mulai dari sekarang ya. Jangan sampai Anda terlambat menangani, Anda sampai sudah jatuh ke dalam diabetes. Karena apabila penyakit-penyakit diabetes Anda sudah masuk ke dalam pradiabetes, itu bisa ya dicegah dari awal daripada Anda sudah masuk dalam diabetes. Kalau sudah masuk ke dalam diabetes, Anda harus menjalani terapi dan tidak sedikit obat diabetes itu. Banyak sekali, karena komplikasi dan diabetes itu sendiri juga banyak Bapak Ibu ya. Makanya harus dijaga dari sekarang. Pola hidup Anda, pola makan Anda, pola minum ya, cukup istirahat ya, cukup olahraga ya, makan kurangilah karbohidrat yang tinggi ya. Lebih bagus perbanyak sayur dan buah di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mau menjelaskan faktor risiko ya, faktor risiko diabetes mellitus ya. Nah, ada beberapa faktor risiko Bapak Ibu. Di sini saya mau menjelaskan ya. Memang ada 2 faktor risiko, di mana yang satu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi dan yang satunya faktor risiko yang bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Nah, apa sih contohnya ya faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi? Ya, salah satunya yaitu usia Bapak Ibu ya. Nah, usia adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Penyakit diabetes atau penyakit kencing manis ini adalah penyakit kronis ya, penyakit lama. Di mana dengan bertambah usia seseorang, jadi resiko untuk terkena penyakit diabetes ini juga semakin meningkat atau semakin tinggi Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, sejak dia usia mungkin masih remaja, dewasa atau muda, harus dijaga dari situ ya. Kalau tidak dijaga dari muda, apalagi nanti usia tuanya, pasti lebih jelek lagi hasilnya nanti ya. Nah, di sini harus dicegah Bapak Ibu yang saya sarankan ya. Kemudian jenis kelamin, ini adalah faktor risiko yang juga tidak bisa dimodifikasi ya. Laki-laki dan pria ya, berdasarkan penelitian ya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak penderita diabetes wanita dibandingkan laki-laki Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya, mungkin ya kalau saya rasa kebanyakan biasa para wanita kegiatannya sebagai ibu rumah tangga dan setiap harinya harus menyiapkan sajian makanan buat keluarga ya, buat suami, buat anak-anak. Nah, biasanya kalau ibu-ibu yang suka masak pasti suka mencicipin makanan, belum lagi makan. Dan kegiatan untuk olahraga dan sebagainya, bekerja mungkin agak berkurang. Nah, disinilah ya resiko untuk meningkat pada wanita Bapak Ibu ya. Kalau mungkin laki-laki, kenapa nggak terlalu banyak? Karena biasanya laki-laki harus bekerja di luar rumah ya, mungkin bekerja dari pagi hari sampai sore, bahkan ada yang lembur sampai malam. Nah, disinilah laki-laki banyak energinya yang sudah terpakai, sehingga faktor risiko tersebut akan berkurang juga.
Nah, dan apabila seseorang juga kalau sudah bekerja fokus, biasanya dia lupa makan. Nah, ini juga sebagai kendala kenapa laki-laki kok nggak banyak ya terkena diabetes. Tetapi ada juga sih laki-laki ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, ini tidak bisa dihindari juga ya. Apabila kalau memang kedua orang tua ya mempunyai keturunan atau genetik diabetes, keduanya menikah, otomatis anaknya juga akan menurunkan keturunan diabetes. Nah, ini yang paling bahaya tadi. Apabila keturunannya sampai 100% diabetes, nah dia masuk ke dalam diabetes tipe 1 yang tadi sampaikan, dan itu mau tidak mau harus suntik insulin seumur hidup. Ya, untuk survival life-nya ya tidak begitu banyak ya atau kecil ya. Nah, kemudian saya bahas faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau bisa kita rubah ya. Apabila Anda menderita diabetes tapi faktor risiko ini bisa Anda cegah ya. Contohnya yaitu merokok Bapak Ibu ya. Nah, kebiasaan merokok ini ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau bisa dirubah. Ya, memang ya orang suka sekali terhadap rokok ya. Ya, Anda sadar atau tidak sadar, di dalam rokok memang ada kandungan namanya zat nikotin. Ya, zat nikotin adalah zat yang membuat seseorang menjadi adiksi atau ketergantungan. Ya, apabila Anda tidak merokok lagi, Anda akan merasa gelisah. Anda akan merasa sedih. Bahkan yang tidak merokok, Anda tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, ya tidak bisa makan, bahkan ada juga tidak bisa buang air besar. Dan ini banyak kasus-kasus ini yang pasien saya yang alamin, ya. Nah, rokok ini sangat jahat sekali Bapak Ibu, ya. Satu batang rokok ini mengandung kurang lebih 4.000 racun bahan kimia di dalamnya. Dan apabila seseorang menghisap satu putung rokok, 4.000 racun sudah masuk ke dalam tubuh dia, merusak organ-organ paru, bahkan organ jantung dan sebagainya. Itu akan dirusak secara perlahan-lahan. Dan makanya itu bagi Anda yang perokok, harus stop rokoknya mulai dari sekarang. Karena rokok tidak membuat Anda lebih baik, tapi akan membuat Anda lebih jatuh makin ke dalam lagi dan menjadi suram masa depan Anda. Ya. Nah, ingat Bapak Ibu. Nah, kemudian kebiasaan makan yang tidak sehat, ya. Seperti mengandung karbohidrat tinggi, ya, atau suka yang manis-manis. Nah, ya, ini adalah makanan yang tidak sehat juga. Dan ini adalah faktor risiko yang bisa dirubah. Apabila Anda yang tadinya suka yang manis-manis ya, Anda tidak memikirkan penyakit kencing manis. Apabila Anda mendengarkan seminar saya ini, Anda mulai sadar betul ya betapa bahayanya kencing manis ya. Nah, kencing manis sumber dari karbohidrat awalnya makanan tersebut ya. Stop makanan yang serba manis atau kurangi. Anda boleh makan manis karena memang karbohidrat kita tetap butuhkan sebagai energi, tetapi jangan berlebihan. Tetapi buatlah menu seimbang ya. Karbohidrat kebutuhan sesuai kalori kita ya. Berapa sih kebutuhan kalori karbohidrat? Kurang lebih ya 1.500 sampai 2.000 kalori ya yang kita butuhkan dalam sehari. Ya, tergantung laki-laki atau perempuan biasanya. Ya, laki-laki biasa membutuhkan kalori lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian faktor lain yang bisa dimodifikasi yaitu seperti penyakit hipertensi atau darah tinggi ya. Penyakit darah tinggi adalah faktor risiko juga yang memperberat terhadap penyakit diabetes juga ya. Jadi kalau ada penyakit darah tinggi juga Anda harus kontrol tekanan darah tinggi tersebut supaya menjadi normal. Ya, biasanya dibantu dengan obat-obatan atau dengan pola makan juga, yaitu diet garam terutama ya, apabila ada tekanan darah tinggi. Kemudian apabila Anda mempunyai riwayat hiperkolesterolemia atau penyakit kolesterol yang terlalu tinggi atau hipertrigliseridemia ya, atau kadar trigliserid yang tinggi,
Anda bisa atur pola makan yang tidak mengandung lemak, santan ya, kolesterol jahat ya, seperti terutama makanan jeroan ya. Anda yang suka makan jeroan atau Anda suka makan santan, ya itu hati-hati ya. Itu akan memacu kadar kolesterol darah Anda, kadar trigliserid Anda akan meningkat di dalam darah. Dan itu juga faktor yang memperberat bagi penyakit diabetes juga ya. Anda bisa stop makanan atau kurangi makanan-makanan yang mengandung minyak gorengan, santan ya, jeroan dan sebagainya itu tadi ya. Kemudian faktor risiko yang lain yaitu olahraga ya. Anda yang tidak suka olahraga harus mulai sadar, harus berolahraga mulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Karena energi yang Anda pakai setiap hari yaitu olahraga itu membantu membakar ya karbohidrat yang kelebihan di dalam tubuh kita menjadi energi yang positif, energi yang baik ya, dengan mengeluarkan zat-zat racun juga dengan kita olahraga. Olahraga juga sangat bagus meningkatkan atau membantu sistem imunitas kita dan memperkuat kekebalan tubuh kita juga dengan olahraga ya. Dan tidak lupa lagi, apabila Anda kegemukan, berat badan berlebihan, dengan berolahraga juga akan lebih baik, lebih bagus. Otomatis berat badan Anda tidak akan menjadi obesitas ya. Karena obesitas adalah faktor risiko berbagai penyakit akan muncul juga. Salah satunya diabetes ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu adalah beberapa faktor risiko yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan lagi terhadap komplikasi penyakit diabetes tersebut Bapak Ibu. Nah, komplikasi diabetes adalah sangat banyak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komplikasi diabetes yang cukup fatal dan bisa mengancam nyawa Anda ya. Nah, kita harus tahu ya, gula kalau dengan darah menyatu itu akan menjadi darah kental Bapak Ibu ya. Kadar gula darah yang terus-menerus meningkat menjadi kental di dalam darah kita, sehingga pembuluh darah akan tersumbat atau terjadi penyumbatan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Makanya itu sering kita kenal penyakit diabetes ini adalah penyakit pembuluh darah, karena di dalam seluruh tubuh kita banyak sekali pembuluh darah yang akan dirusak di dalamnya apabila kencing manis ini muncul dalam tubuh kita ya. Sehingga apabila terjadi penyumbatan di dalam darah, otomatis organ dan sel-sel tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup baik di sini. Akibatnya apa? Apabila salah satu contohnya yaitu organ jantung Anda ya tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan oksigen karena kadar gula darah yang tinggi tadi mengganggu ya transportasi dari nutrisi dan oksigen untuk jantung, sehingga jantung akan terjadi penyumbatan jantung atau biasanya orang bisa terjadi heart attack ya, serangan jantung mendadak ya. Itu bisa terjadi karena disebabkan oleh kencing manis tersebut Bapak Ibu ya. Nah, belum lagi penyakit darah tinggi juga bisa disebabkan karena dari kencing manis ini juga awal mulanya ya, karena pengentalan darah tadi. Kemudian kita lihat organ ginjal. Nah, ini yang banyak orang tidak sadari ya. Kencing manis komplikasinya ke ginjal, menyebabkan banyak pasien-pasien penderita diabetes terjadi sindrom nefrotik ya, atau kebocoran pada ginjalnya ya. Lama-lama ginjal bocor-bocor, akibatnya terjadi gagal ginjal. Nah, banyak pasien diabetes menjalani cuci darah ya, atau hemodialisa. Dan yang terbaru sekarang yaitu salah satu terapinya atau CAPD ya. Nah, banyak terapi-terapi memang untuk menangani ginjal. Tapi apabila seseorang sudah mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah, nah ini yang sangat repot sekali, komplikasinya sangat berat. Ya, awal mulanya dari diabetes menjadi sampai gagal ginjal. Ya, ini ada komplikasi yang cukup bahaya juga ya. Nah, tidak lupa lagi apabila komplikasinya ke otak ya.
Gula darah yang tinggi, komplikasi diabetes bisa menyebabkan stroke Bapak Ibu, ya. Karena tadi penyumbatan di otak, ya. Penyumbatan di otak terjadi stroke, Anda akan mengalami lumpuh nantinya. Mungkin lumpuh sebelah atau lumpuh semuanya, ya. Itu sangat tidak enak juga, ya Bapak Ibu, ya. Nah, komplikasi yang lain yaitu komplikasi diabetes bisa mengenai organ mata. Nah, apabila Bapak Ibu ada saudara atau sudah terkena katarak, ya, ini adalah salah satu komplikasi dari penyakit diabetes Bapak Ibu, ya. Katarak memang harus obatnya operasi, ya. Tetapi Anda bisa timbul lagi kalau kadar gula darah tidak terkontrol, bisa timbul katarak kemudian lagi lebih berat lagi. Dan yang paling parahnya yaitu timbul glaukoma, yaitu tekanan bola mata Anda meningkat tinggi dan bisa menjadi buta apabila retina sudah rusak. Nah, inilah komplikasi-komplikasi yang bahaya pada penyakit diabetes, ya Bapak Ibu, ya. Nah, tidak lagi Anda pasti pernah mendengar kenapa kaki kok bisa busuk, ya, tangan busuk, ya, karena penyakit diabetesnya. Karena dia terjadi neuropati Bapak Ibu, ya, yaitu saraf-saraf dan pembuluh darahnya sudah rusak di dalam ujung-ujungnya, ya, terutama kaki dan tangan, sehingga sudah lagi baal atau tidak terasa, sehingga apabila dia menginjak sesuatu yang tajam dan luka itu tidak akan sembuh-sembuh, sehingga luka itu makin terinfeksi dan menjadi parah, sehingga banyak penderita diabetes yang kaki busuk, tangan busuk, sehingga sampai diamputasi Bapak Ibu. Nah, ini juga komplikasi yang tidak sangat enak juga Bapak Ibu, ya. Dan yang sangat ditakutkan semua orang juga Bapak Ibu, komplikasi yang terakhir yaitu kencing manis menyebabkan impotensi, ya, pada pria. Dan pada wanita kencing manis bisa menyebabkan kemandulan. Nah, ini hati-hati, ya. Apabila laki-laki, kenapa tidak ada gairah seks, ya, takutnya Anda mengarah ke dalam impotensi. Nah, wanita, kenapa Anda kok tidak hamil-hamil, takutnya Anda juga mengarah, ya, ke penyakit diabetes tersebut, ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, itulah beberapa penyakit diabetes yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau menghubungkan, ya, penyakit diabetes inilah penyakit pada kesehatan tubuh kita, dan ini merupakan penyakit yang kronis, ya. Ditambah lagi kita sekarang lagi mengalami wabah atau pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 dan diabetes ini adalah duanya adalah penyakit yang berbeda penyebabnya, ya Bapak Ibu, ya. Karena penyakit diabetes penyakit metabolik, sedangkan COVID-19 penyakit yang disebabkan karena infeksi oleh virus COVID-19. Nah, apabila seseorang sudah terkena diabetes ditambah lagi penyakit COVID, itu makin parah, prognosisnya makin jelek, ya, dan hidupnya pasti akan terancam. Makanya ini kita harus berhadapan pada ancaman pada kesehatan ini pada masa-masa kali ini. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang COVID-19, ya. Oke, kita masuk ke dalam quiz time dulu Bapak Ibu. Para audiens, ya, perhatikan quiz time. Siapa yang bisa jawab, dia akan mendapatkan hadiah dari PT Keling Indonesia. Pertanyaannya, sebutkan 3 gejala diabetes mellitus, ya. Itu sangat mudah sekali, ya. Tadi saya sudah menyampaikan apa saja gejalanya. Sebutkan 3 gejala diabetes mellitus. Nah, yang Anda sudah tahu jawabannya, langsung jawab di FB Live Keling Streaming Official di bawah ini, ya Bapak Ibu, ya. Oke, kita masuk lagi, ya Bapak Ibu, pada topik tadi yang saya jelaskan, COVID-19 dan diabetes. Apa hubungannya ini, ya? Nah, dan apa dampaknya nantinya? Nah, COVID-19, ya, adalah memang disebut sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus disease pada tahun 2019. Makanya dinamakan COVID-19.
merupakan penyakit yang disebabkan ya oleh severe acute respiratory syndrome atau coronavirus 2 ya, SARS-CoV-2 ya Bapak Ibu ya. Virus jenis baru ini ya satu keluarga dengan coronavirus, gimana yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernafasan dari mulai ringan sampai berat. Pada dasarnya virus ini membuat sistem pertahanan tubuh kita semakin lemah. Ya, apabila seseorang sudah mempunyai penyakit diabetes, otomatis sistem imunnya juga lemah. Nah, sehingga mudah sekali ya virus coronavirus ini masuk ke dalam tubuh seseorang yang pada penderita diabetes. Ya, penderita diabetes itu sangat rentan terinfeksi. Tidak harus mesti coronavirus sih memang. Bisa juga terinfeksi oleh bakteri, bisa juga terinfeksi oleh jamur ya, dan bisa juga terinfeksi oleh parasit juga. Tapi yang kita takutkan sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini adalah virus corona. Virus corona-19 ini Bapak Ibu cenderung dapat berkembang di tempat inang yang memiliki kadar gula darah yang tinggi. Ya. Kenapa begitu? Karena kadar gula darah yang tinggi ya menyumbat pada transportasi di dalam pembuluh darah ya. Di mana tadi organ-organ harus mendapatkan nutrisi, oksigen ya. Begitu juga ya antibodi atau sistem imun yang harus dijalankan di dalam pembuluh darah semua akan terhambat karena tersumbat oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, apabila ada satu sel atau beberapa organ yang terinfeksi ya, sehingga sistem antibodi atau sistem imunnya akan melawan dari infeksi apapun seperti infeksi virus, bakteri atau jamur, ini sangat lambat sehingga infeksi lambat untuk ditangani. Makanya itu kenapa penderita diabetes sangat rentan untuk terjadi infeksi di sini. Ya. Imunitas penderita diabetes dalam keadaan menurun membuat mudah terinfeksi virus COVID-19, termasuk dalam hal pengobatan COVID-19 menjadi juga lebih sulit pastinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya mau menjelaskan tentang interpretasi hasil lab tentang COVID-19 ya. Saat ini pemerintah telah menggalakkan pemeriksaan rapid test dan PCR. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengerti betul ya, apa itu rapid test, apa itu PCR ya. Nah, rapid test ini adalah pemeriksaan screening atau penyaring ya, terhadap COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Tetapi dia bukan untuk mendiagnosa penyakit COVID-19. Nah, jadi rapid test ini adalah untuk mendeteksi antibodi di dalam tubuh seseorang apabila sudah terinfeksi COVID-19, yaitu dengan antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G ya. Apabila meningkat, nah itu bisa dinyatakan dia terinfeksi ya. Tapi sebagai screening awal di sini ya. Tidak bisa ditetapkan dia sebagai diagnosa penyakitnya. Apabila sudah mendekati screening, dia harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Ya, PCR ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya antigen, di mana dilakukan dengan swab lendir cairan tubuh atau dahak ya, karena untuk memeriksa DNA atau RNA di dalam tubuh seseorang. Nah, ini makanya kenapa bisa untuk diagnosa penyakit COVID-19 PCR ini ya. Beda dengan rapid test ya. Makanya itu spesifikasi dan sensitivitas rapid test hanya 90% kurang lebih. Beda dengan PCR. Dia bisa mendekati kurang lebih 97 sampai 98% PCR ini, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Apabila PCR-nya positif, ya, kemudian rapid testnya IgG IgM-nya negatif, ya,
ini hasil interpretasinya Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ini infeksi baru mulai atau baru muncul ya. Infeksi biasanya hari ke-1 sampai hari ke-7 ya. Karena coronavirus atau COVID-19 biasanya masuk ke dalam tubuh kita melalui lendir dulu ya. Biasanya lendir itu bisa melalui lendir di hidung ya, nasofaring, orofaring ya, sampai ke dalam paru-paru. Makanya swab test dari PCR biasanya melalui hidung, orofaring, nasofaring atau sampai ke paru-paru ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau hasil PCR-nya positif tetapi imunoglobulin M positif dan imunoglobulin G-nya negatif, ya, M ini adalah masa akut atau masa awal dia terinfeksi. Ya, berarti seseorang ini terinfeksi baru ya, dan lagi menuju untuk puncaknya infeksi ini. Biasanya hari ke-7 sampai hari ke-14. Ya. Kenapa di IgG-M dan imunoglobulin G lama? Karena virus coronavirus dia masuk dalam lendir dulu, kemudian masuk ke dalam darah ya, dan darah meningkatkan antibodi dulu. Nah, untuk meningkatkan antibodi IgG-IgM ini butuh waktu 2 sampai 3 minggu. Makanya rapid test harus dilakukan ya, biasanya dilakukan ulang 2 kali ya, hari ke-7 sampai 14 hari ke depan. Dan apabila ketiga-tiganya positif, PCR-nya positif, rapid test IgM-nya positif, rapid test IgG-nya positif. Nah, ini adalah infeksi di masa-masa puncaknya Bapak Ibu, dan mulai menurun untuk sembuh bila ditangani dengan tepat ya. Biasanya hari ke-14 sampai 21. Makanya pada masa-masa tersebut perlu isolasi 2 minggu di rumah atau isolasi mandiri yang pemerintah telah galakkan dari sekarang. Nah, apabila PCR-nya juga positif, kemudian imunoglobulin M-nya negatif dan hasil imunoglobulin G-nya positif, nah ini berarti sudah mengalami menuju ke dalam infeksi yang menuju sembuh Bapak Ibu ya. Jadi biasanya hari ke-21 sampai hari ke-28. Jadi dia masih terinfeksi tapi dalam proses sembuh, dan dia bersifat carrier, bisa menularkan ke orang-orang. Makanya dalam masa tersebut dia tetap diisolasi, tidak boleh keluar rumah ya. Atau kalau diisolasi di rumah sakit ya tidak boleh kemana-mana. Nah, apabila hasil PCR-nya negatif, imunoglobulin M-nya negatif, tetapi hasil imunoglobulin G-nya positif, nah berarti infeksinya sudah lebih dari 1 bulan dan menuju sembuh. Dan biasanya pasien tersebut tidak menular, biasanya setelah 1 bulan terinfeksi ya. Tapi ingat Bapak Ibu, apabila seseorang sudah sembuh ya dari terinfeksi COVID-19, jangan lupa dia bisa terinfeksi lagi kedua kali atau infeksi recurrent ya, berulang. Nah, tetapi biasanya prognosisnya tidak akan jelek dibanding di awal ya, karena tubuhnya sudah terbentuk antibodi ya. Nah, ini hasil interpretasi ya, pemeriksaan uji lab COVID-19 Bapak Ibu ya. Anda sudah mengerti arti-arti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus tahu ya, virus menginfeksi tubuh kita tadi ya, terutama COVID-19 membuat tubuh seseorang jatuh makin lemah sistem imunnya dan mensabotase sistem kekebalan tubuh seseorang ya. Dan yang paling ditakutkan yaitu organ paru dari infeksi COVID-19, karena dia menyerang terutama organ paru sehingga paru-paru gagal untuk bernafas ya. Ya, saya gejala-gejala ringan COVID-19 Bapak Ibu sudah tahu ya, dari demam, batuk pilek ya, sakit tenggorokan, indera penciuman berkurang, kemudian diare ya. Ya, itu ada gejala-gejala ringan. Dan ditambah gejala berat, tambah sesak napas ya. Nah, itu makin berat Bapak Ibu, sampai terjadi gagal napas atau kematian ya. Nah, bagaimana pada penderita diabetes ini
ya, supaya bisa menjaga atau mengontrol kadar gula darahnya selama pandemi COVID-19. Nah, tips berikut Bapak Ibu bagaimana mengontrolnya. Yang pertama, mempertahankan ya berat badan Anda supaya tetap ideal ya. Jadi body mass index harus tetap ideal. Ya, jangan sampai Anda terjadi obesitas atau kegemukan. Nah, karena itu tidak baik ya. Pada penderita kadar gula darah yang tinggi atau diabetes, sebaiknya turunkan berat Anda secara cepat atau dengan perlahan-lahan dengan pola makan atau dengan diet yang benar ya. Jangan dengan obat-obat slimming atau dengan obat-obat yang tidak jelas, apalagi obat-obat tradisional yang tidak jelas yang belum ada BPOM dan uji klinisnya. Itu harus hati-hati ya. Kemudian perbanyaklah makanan yang sehat ya. Seperti perbanyak makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi ingat, pilihlah buah-buahan yang jangan terlalu manis ya. Buah-buahan yang banyak mengandung serat atau sayur yang banyak mengandung serat itu lebih baik ya. Kemudian pada penderita diabetes, Anda sebaiknya makan lebih sering dibanding makan jarang. Itu lebih baik ya. Bagilah makanan dalam satu hari 3-5 porsi ya. Contohnya, Anda lakukan 3 kali makan besar, 2 kali snack. Nah, ini adalah pola makan yang sehat bagi penderita diabetes mellitus ya. Dan kurangi asupan garam, kurangi lemak ya, karbohidrat secukupnya ya. Kemudian jangan terlalu banyak makan gula juga ya, dan berbanyak protein yang pastinya ya. Kemudian lakukan tes gula darah secara rutin ya, di angka berapa kadar gula darah Anda. Dan memang kalau perlu Anda sudah biasa di kadar gula darah yang tidak pasti, sebaiknya cek ada pemeriksaan namanya HbA1c. Nah, HbA1c adalah seromarker untuk melihat kadar gula darah Anda 3 bulan yang lalu ke belakang ya. Nah, bisa dilihat dengan HbA1c 3 bulan ke belakang kadar gula darah Anda terkontrol atau tidak. Nah, kalau kadar HbA1c-nya tinggi, berarti 3 bulan yang lalu kadar gula darah Anda tidak terkontrol ya. Kunci dari tips penderita diabetes, kontrol kadar gula darah Anda dalam batas normal. Kemudian olahraga juga, Anda harus rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit ya dalam sehari. Atau kalau memang Anda sudah masuk dalam lanjut usia ya, carilah olahraga yang ringan yang sesuai dengan kemampuan Anda ya, seperti sepeda statik ya, atau jalan ya, atau mungkin jalan-jalan santai ya. Kemudian kelola stres. Nah, karena stres ini adalah cikal bakal semua penyakit juga, dan stres ini adalah membuat organ kita mengalami stresor yang cukup berat, terutama organ pankreas Bapak Ibu ya. Bagaimana kelola stres ya? Carilah Anda hobi atau kesukaan untuk menghilangkan stres Anda, atau lakukan refreshing ya. Itu adalah salah satu kunci ya untuk mengatasi stres Anda. Kemudian hindari merokok dan hindari konsumsi alkohol ya, karena itu adalah zat-zat radikal bebas yang sangat bahaya dalam tubuh kita, bisa merusak setiap organ dan sel-sel dalam tubuh kita ya. Yang tadi saya sudah tekankan, dalam satu batang rokok 4.000 racun di dalamnya dan siap merusak dalam setiap sel tubuh kita ya. Nah, inilah Bapak Ibu tips untuk kesehatan ya. Jangan lupa tips-tipsnya ada yang saya sampaikan ya. Oke, kita masuk dalam quiz time Bapak Ibu. Quiz ketiga. Oke, quiz ketiga. Simak dengan baik. Sebutkan risiko komplikasi yang dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus. Ya. Saya ulang pertanyaannya. Sebutkan risiko komplikasi yang dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus. Nah, oke.
Nah, tadi saya sudah sampaikan juga ya pada webinar kali ini. Oke, yang sudah tahu jawabannya langsung jawab di FB Live Keling Streaming tersebut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana penyakit diabetes, bagaimana COVID-19 dan bagaimana mengontrol tips kadar gula darah. Nah, di sini saya juga mau menyampaikan Bapak Ibu ya, Keling Indonesia mempunyai produk-produk yang cukup bagus ya, suplemen yang bisa mengontrol kadar gula darah Anda secara alami. Dan produk-produk dari Keling ini adalah memang produk yang sudah menjalani uji klinis dan sudah terregistrasi di BPOM. Nah, apabila Anda sulit mendapatkan suplemen atau nutrisi pengganti di luaran sana pada masa pandemi COVID ini, Anda tidak usah pusing atau jangan takut ya. Karena Keling sudah menyiapkan nutrisi yang terbaik untuk Anda. Salah satunya yaitu K-Liquid Chlorophyll. Nah, K-Liquid Chlorophyll ini adalah minuman sat hijau daun Bapak Ibu. Ya, berasal pasti dari sayur-sayuran. Ya, sat hijau daun ini adalah namanya sat sari chlorophyll. Ya, minuman kesehatan di mana dia berasal dari daun alfalfa atau namanya Medicago sativa. Ya, herbal yang kaya akan nutrisi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, Anda bisa lihat di slide saya. Nah, daun alfalfa ini adalah daun yang sangat unik Bapak Ibu, di mana tinggi pohon ini hanya 1 meter ya. Tetapi akarnya ke dalam bumi ia bisa mencapai 30 meter Bapak Ibu. Di mana di dalam bumi kita ini banyak nutrisi zat-zat mineral yang bagus bisa diserap ya oleh daun alfalfa ini, sehingga daun alfalfa ini adalah daun yang sangat bagus berkualitas untuk kesehatan, dan ini sudah terbukti banyak Bapak Ibu ya. Peran K-Liquid Chlorophyll untuk pasien diabetes di sini Bapak Ibu bisa membantu untuk menyeimbangkan sistem hormonal ya, karena di dalamnya banyak sekali zat-zat nutrisi seperti vitamin, mineral, antioksidan ya. Di dalamnya sangat membantu untuk metabolisme sistem hormonal tubuh kita. Dan tidak lupa ya, zat hijau daun ini atau klorofil tersebut dia mempunyai struktur kimia hampir sama sel darah merah kita, yaitu atau hemoglobin tubuh kita. Di mana hemoglobin tugasnya yaitu meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh atau meningkatkan kadar oksigen dalam darah kita. Maka itu dengan konsumsi klorofil ini kadar oksigen dalam darah kita juga akan meningkat ya secara alami. Kemudian klorofil ini juga membantu untuk detoksifikasi atau membuang racun dalam tubuh. Karena di dalam klorofil ini diperlengkapi enzim-enzim di dalamnya ya, seperti enzim pencernaan ya. Ada enzim protease, lipase ya. Ya, enzim-enzim ini membantu metabolisme di mana ada makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, makanan-makanan tersebut akan dibuang melalui tubuh melalui buang air besar, feses atau melalui kencing dan keringat, Bapak Ibu. Nah, keunggulan dari K-Liquid Chlorophyll ini Bapak Ibu bisa lihat ya, dia berdasarkan hasil uji lab Departemen Farmasi FMIPA UI, K-Liquid Chlorophyll juga bebas aseton dan bahan kimia lainnya. Bahan alami dari sari daun alfalfa, tidak mengandung perasa, aman digunakan untuk luka dalam dan luar, dan mengandung energi UIA atau Universe Induced Energy, dan tanpa pengawet Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada sertifikasinya juga ya, yang sudah terregistrasi. Oke. Nah, kemudian suplemen berikutnya Bapak Ibu yaitu K-Tresius Botanical Beverage Mix Black Currant. Nah, ini atau kita sebut spirulina ya. Nah, Bapak Ibu sudah banyak mengenal tentang spirulina ya, mungkin ada juga yang belum mengenal. Apa itu spirulina? Spirulina ini adalah berasal dari ganggang hijau biru dari laut Bapak Ibu. Ya. Ganggang hijau biru ini namanya Earth Rice Farm ya, yang ada di California ya. Ya, ganggang hijau biru ini
dipercaya memang sangat bagus untuk kesehatan, ya, karena dia mengandung antioksidan yang cukup banyak, ya, dan gizi nutrisinya yang hampir 100% mengalami ada gizi alami yang tinggi di dalamnya, ya, termasuk vitamin, mineral di dalamnya, dan nutrisi paling lengkap dan terkaya di dunia, ya. Kemudian kandungan gizi K-Tricius botanica beverage mix by Current, di sini Bapak Ibu bisa lihat kadar proteinnya 60-70% terdiri dari asam amino esensial dan non esensial. Kemudian mengandung GLA, gamma linoleate acid, ya, untuk kesehatan tubuh. Kemudian vitamin yang lengkapnya juga dia mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C dan vitamin E. Nah, vitamin ini sangat diperlukan oleh tubuh kita, ya. Kemudian mineral yang sangat membantu untuk kesehatan tubuh kita juga, yaitu seperti kalsium, magnesium, kromium, selenium, koper, zinc, dan lainnya, ya. Ingat Bapak Ibu, tubuh kita tidak bisa menghasilkan mineral sendiri, makanya itu kita butuh asupan mineral dari luar. Nah, mineral-mineral ini yang dimana sangat membantu untuk memperkuat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita juga, ya. Tidak lupa lagi ada pigmen seperti klorofil, namanya picocyanin dan beta karotin yang terkaya dari semua jenis sayuran. Nah, pigmen-pigmen tersebut adalah untuk antioksidan yang terkuat juga, ya. Tidak lupa lagi di spirulina ini juga mengandung enzim SOD, yaitu superoksid dismutase, yaitu sebagai antioksidan supaya bisa menangkal radikal bebas yang terjadi dalam tubuh kita, organ-organ dan setiap sel dalam tubuh kita. Dan tidak lupa mengandung UIA, yaitu Universe Induced Energy, yaitu dengan konsumsi K-Tricius botanica beverage mix by Current, Anda bisa mendapatkan energi yang lebih atau stamina yang lebih di dalamnya. Nah, peran botanica beverage mix by Current pada pasien diabetes di sini Bapak Ibu, karena kita lihat kandungan proteinnya 60-70% dalam bentuk asam amino esensial dan non esensial yang membantu meregenerasi atau perbaikan sel beta Pulau Langerhans pada organ pankreas. Nah, tadi saya sudah jelaskan organ pankreas ini letaknya ada di mana, yaitu kepalanya menempel pada usus 12 jari, tepatnya di bawah lambung juga dia. Dan peranan yang lain yaitu kaya kandungan beta karotin sebagai bentuk awal vitamin A berperan melawan radikal bebas yang berlebihan yang menjadi pemicu kerusakan sel. Jadi di sini bisa melindungi sel yang sehat pada organ pankreas dari radikal bebas. Keunggulan yang lain beverage mix by Current Bapak Ibu, perbedaan dengan spirulina produk lain, ya, dengan K-Tricius botanical beverage mix by Current. Itu kalau sediaan lain biasanya terdapat dalam sediaan kapsul dan tablet sehingga tidak mudah diserap pada saluran cerna, apalagi apabila seseorang terjadi ada gangguan sakit lambung atau sakit mah, ya. Kemudian tanpa UIA sehingga energi kurang dihasilkan oleh tubuh, dan kemudian rasa dan baunya tidak enak, ya. Beda dengan K-Tricius botanica beverage mix by Current, ya. Nah, spirulina ini adalah sediaannya cair sehingga mudah diserap oleh saluran cerna kita. Kemudian mengandung UIA juga sehingga mampu meningkatkan energi dan metabolisme dalam tubuh. Dan rasa manisnya itu berasal dari buah stroberi yang alami sehingga banyak disukai oleh anak-anak dan orang dewasa. Dan tidak berbau dan tidak ada efek samping. Dikemas dalam sediaan saset sehingga praktis dibawa kemana-mana juga. Berikutnya yaitu K-Pseuda-VCO. Nah, K-Pseuda-VCO adalah virgin coconut oil, ya Bapak Ibu, di mana kandungannya ada
VCO dan minyak habatus sauda serta vitamin E. Nah, Bapak Ibu sudah pasti banyak yang tahu ya, apa itu VCO, virgin coconut oil, sari dari minyak kelapa, dan minyak habatus sauda adalah minyak jintan hitam di mana banyak khasiatnya untuk kesehatan juga, dan tidak lupa vitamin E. Ya, vitamin E untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, kemudian juga membantu untuk kesehatan kulit kita. Diproses dengan teknik pancingan sehingga menghasilkan minyak dengan kualitas yang terbaik dan 100% berasal dari bahan alami Keisauda VCO tersebut. Dan peranan Keisauda VCO pada pasien diabetes itu mengandung asam lemak jenuh rantai sedang atau medium chain fatty acid atau MCFA yang tinggi, terutama asam laurat dengan kandungan antara 43 sampai 53% dari total asam lemak. Keberadaan MCFA ini memiliki peran ganda, yaitu menginduksi sekresi insulin dan memperbaiki fungsi insulin. Jadi VCO ini sangat bagus buat penderita diabetes ya. Kemudian peranan yang lain yaitu timoquinone dalam habatus sauda atau jintan hitam. Ya, memang telah teruji mampu untuk menghambat perkembangan virus Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa menghambat virus, terutama virus corona pada saat ini. Kemudian keunggulan Keisauda VCO dengan produk-produk habatus sauda yang lainnya, yaitu habatus sauda produk yang lain hanya memiliki satu kandungan, beberapa terdapat campuran BKO atau bahan kimia obat. Beda dengan Keisauda VCO Keling Indonesia, yaitu kandung kombinasi minyak habatus sauda, VCO dan vitamin E-nya, sehingga menjadikan produk ini lengkap dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Dibuat dalam sediaan soft gel sehingga mudah diserap oleh tubuh, aman, halal untuk dikonsumsi. Oke. Berikutnya adalah Ayurveda atau Ayubes. Nah, Ayurveda Ayubes ini adalah penting untuk penderita diabetes karena dia dari bahan aktif utama dari dua. Yang pertama Gymnema sylvesterleaf atau gumar, yang berikutnya Momordica caranthia bak atau pare. Kalau Anda suka makanan pare, nah inilah di dalam kandungan Ayubes ada. Ya. Manfaat dari gumar ini apa sih? Yaitu dia mengandung asam gimnemik ya, di mana melambatkan transportasi glukosa dari sistem pencernaan usus ke pembuluh darah. Hal tersebut membantu untuk menurunkan kadar gula darah ya. Ini bahan aktif yang pertama. Nah, bahan aktif yang kedua di Ayubes yaitu ada pare ya. Kita tahu ya makanan pare, yang sehari-hari kita makan pare, rasanya pasti tidak enak, pahit ya. Tetapi di dalam pare ini ada kandungan yang sangat bagus Bapak Ibu. Ya, mengandung senyawa karantin yang bekerja merangsang pertumbuhan sel beta pulau Langerhans pada pankreas. Ya, jadi supaya insulin bisa diproduksi lagi lebih baik. Ya, kemudian senyawa kimia dalam pare juga mirip dengan sulfonil urea. Ya, menstimulasi sel beta kelenjar pankreas tubuh untuk memproduksi insulin lebih banyak lagi. Ya. Berikutnya yaitu Kihani 5 in 1. Nah, ini adalah produk madu. Oke, kita masuk quiz time. Quiz keempat, guys. Nah, nggak usah. Quiz keempat. Ya, quiz keempat. Perhatikan audience yang sudah mengikuti webinar saya dari awal sampai akhir. Ya, sebutkan 3 faktor yang dapat membuat seseorang terkena diabetes mellitus. Ya, saya ulang lagi sekali lagi. Sebutkan 3 faktor yang dapat membuat seseorang terkena diabetes mellitus. Ya. Oke. Yang mengikuti webinar saya pasti tahu jawabannya, ya. Yang sudah tahu langsung jawab pada FB Live Keling Streaming di bawah ini. Oke, saya lanjut ya.
tadi di produk Kehani 5 in 1 ya. Kenapa dikatakan Kehani 5 in 1? Jadi produk madu alami ini ada 5 di dalamnya ya. Yang pertama dia mengandung madu murni. Yang kedua mengandung royal jelly ya, di mana harga royal jelly cukup mahal ya. Kemudian juga ada kandungannya ekstrak buah anggur, ditambah lagi ada ekstrak buah delima, dan tidak kalah yaitu ekstrak buah kurma di sini. Nah, Kehani 5 in 1 ini, Bapak Ibu, dia berasal dari madu murni dengan ada tadi royal jelly, ekstrak buah anggur, delima, dan kurma. Ini bagus untuk penderita diabetes. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan gula yang lebih sehat. Ya, karena Kehani 5 in 1 ini merupakan monosakarida mudah diserap oleh tubuh ya, dengan mempunyai indeks glikemik yang rendah ya. Jadi tidak meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Ya, kemudian mengandung nutrisi lengkap untuk membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan sistem imun ya. Dan peranan yang lain yaitu bekerja sebagai insulin like action ya. Di sini mengurangi dan menstabilkan kadar gula darah melalui peptid seperti insulin ya. Jadi Kehani 5 in 1 dia bekerja sebagai insulin like action ya. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat di Kehani 5 in 1 dia ada flavonoid ya. Flavonoid ini adalah senyawa yang aktif yang bisa menghambat ikatan protein virus dengan reseptor sel sehat tubuh sehingga mencegah pelepasan materi genetik dan mencegah replikasi atau perkembangan virus dalam tubuh ya. Di dalamnya mengandung asam amino yang cukup bagus juga. Kemudian di Kehani 5 in 1 Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali vitamin dan mineral di dalamnya ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C ya. Kemudian vitamin E, dan tidak lupa beberapa mineral ya seperti kalsium, selenium, zinc, mangan, kuprum ya, dan sebagainya. Kehani 5 in 1 ini merupakan komposisi dari bahan alami dari madu murni, royal jelly, ekstrak buah anggur, delima, kurma, di mana kaya akan vitamin dan mineral untuk melindungi sel sehat dan meningkatkan atau memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, keunggulan yang lain berasal dari bibit lebah pilihan ya, yaitu Apis mellifera dari Australia dan Italia, dan Apis dorsata tanpa tambahan gula dan air menjadikan madu murni yang berkualitas. Kemudian proses pengolahan tanpa pemanasan melalui enzim yaitu peroksidase, invertase, diastase, katalase, oksidase, dan protease tetap di dalamnya. Jadi enzim-enzim yang diperlukan oleh tubuh tetap masih aktif di dalam Kehani 5 in 1 tersebut. Kemudian 100 bahan alaminya seperti madu murni, mengandung royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima, dan ekstrak buah kurma yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Kombinasi yang lengkap menjadikan rasa Kehani 5 in 1 lebih enak dan nikmat. Sudah terdaftar di BPOM, mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dosis dan aturan pakainya Bapak Ibu bisa lihat. K-liquid chlorophyll yaitu pagi 1 sloki, siang 1 sloki, malam 1 sloki. Sebaiknya K-liquid chlorophyll dicampur dengan air putih kurang lebih 250 cc ya. Kemudian K-Tresius Botanical Beverage Mix Blackcurrant Anda bisa konsumsi pagi 1 saset, siang 1 saset ya, juga dicampur dengan air putih kurang lebih 250 cc. Kemudian Ayubes plus Kehani pagi 1 kapsul dan tambahkan juga 1 sendok makan Kehani sebagai pengganti gula. Kemudian malam 1 kapsul juga Ayubes
dan kehane 1 sendok makan sebagai pengganti gula. Kemudian Kaiselda VCO pagi 1 kali soft gel dan malam 1 kali soft gel. Nah, produk di atas sebaiknya dikonsumsi sebelum makan dengan jeda waktu 5-10 menit. Setiap produk kecuali K-Liquid Chlorophyll, K-Tracius Botanica Beverage Mix Blackcurrant dapat dicampur minuman bersamaan dan dilarutkan menggunakan air putih 250 ml. Nah, Ayu Base diminum dengan kehani bersamaan sesudah makan. Oke. Raih hidup sehat alami bersama Keling Indonesia, Bapak Ibu, ya. Kita masuk quiz time yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir quiz tersebut saya sebutkan ya. Sebutkan produk Keling untuk bantu mengontrol gula darah. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan atau mengikuti acara saya dari awal sampai akhir, Anda pasti menyimak dengan baik. Ya, sebutkan produk Keling untuk bantu mengontrol gula darah seseorang atau gula darah Anda. Ya, tadi saya sudah sebutkan produk-produk yang apa aja yang bagus untuk bisa menjaga kadar gula darah Anda supaya tetap normal. Ya, jangan lupa langsung jawab di FB Live Keling Streaming Indonesia, Bapak Ibu. Oke. Ya, kita masuk menjawab pertanyaan dari audiens ya, Bapak Ibu. Ada beberapa audiens yang bertanya. Saya akan jawab pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan jawab beberapa pertanyaan ya. Apabila ada yang pertanyaan belum saya jawab, nanti akan dijawab juga melalui link tersebut. Oke, pertanyaan yang pertama dari Ibu Sofia. Mau nanya, Dok, kalau sudah terkena diabetes, makanan apa saja yang bisa dikonsumsi sehari-hari dan apa pula pantangannya? Oke. Ya, terima kasih Bu Sofia pertanyaannya. Langsung saya jawab ya Bu. Apabila memang sudah terkena diabetes ya Ibu, sebaiknya makanan yang boleh dikonsumsi adalah makanan yang ringan. Jadi dalam arti makanan yang banyak mengandung serat itu sangat bagus sekali buat penderita diabetes. Kemudian perbanyak protein ya, kemudian kurangin diet rendah lemak, diet rendah garam juga ya. Ya, perbanyak vitamin dan mineral itu cukup bagus ya. Makanan sehari-hari contohnya yaitu seperti sayur-sayuran Anda bisa konsumsi setiap hari dan buah-buahan juga Anda bisa konsumsi. Cuma dalam buah ini tanda kutip carilah buah-buahan yang tidak terlalu manis ya. Seperti halnya buah anggur boleh ya. Kemudian buah semangka boleh, buah jambu boleh ya, buah pepaya boleh ya. Jangan terlalu manis ya. Buah durian, ada yang nanya nih, buah durian boleh nggak Dok? Jangan ya. Buah durian itu alkoholnya tinggi, kadar karbonya juga tinggi ya. Sebaiknya jangan. Kalau lagi musim durian, jangan makan durian dulu untuk penderita diabetes ya. Kemudian pantangannya yaitu jangan makanan yang banyak berlemak ya, yang mengandung santan, lemak ya, gorengan, minyak atau yang terlalu asin seperti ikan asin ya, itu jangan Anda konsumsi ya. Untuk pantang-pantangan yang manis-manis ya, seperti gula, makanan, minuman, roti yang terlalu manis atau makanan yang instan ya, yang banyak pewarnanya, perasa atau pengawet, itu Anda sebaiknya hindari makan-makan tersebut ya. Oke, saya rasa sudah saya jawab pertanyaan dari Bu Sofia. Oke, kita akan jawab pertanyaan audiens berikutnya. Dari Ibu Ramatika Febriani. Dia bertanya, Dok, saya mitra Keling dari Palembang. Tanya Dok,
seberapa banyak gula pasir atau gula dari nasi yang aman dikonsumsi usia 30 sampai 50 tahun setiap hari biar tidak terkena gula darah tinggi. Terima kasih, Dok. Oke. Jadi Ibu tadi Ramah Tika bertanya ya, berapa banyak kita bisa konsumsi nasi atau gula pasir dalam sehari untuk penderita diabetes. Ya, kalau saya bilang untuk gula pasir sebaiknya Anda gantikan seperti tadi di produk Keling ada Ki Honey, ada Ki Tresius Botanica Beverage Milk Blackcurrant. Nah, itu bisa untuk menggantikan gula Anda sehari-hari, ya. Gula pasir sebaiknya digantikan aja dengan Ki Honey lebih bagus, ya. Kemudian untuk nasi, berapa banyak nasi yang harus dimakan? Ya, nasi memang tetap harus dimakan, tetapi sebaiknya pilihlah nasi, jangan nasi putih kalau bisa. Bagi penderita diabetes, pilihlah beras merah atau beras hitam, ya. Atau kalau zaman dulu orang-orang makan beras bekatul, ya betul ya Bapak Ibu ya. Beras bekatul juga sangat bagus buat penderita diabetes, tapi memang rasanya kurang enak, ya. Nah, beras merah juga sangat bagus karena banyak mengandung vitamin B. Begitu juga beras bekatul, begitu juga beras hitam, banyak antioksidannya. Nah, beras putih yang tidak terlalu banyak vitamin dalamnya, tetapi karbohidratnya cukup tinggi di dalamnya. Nah, beras-beras ini Anda pilihlah tadi yang saya bilang, beras merah, beras hitam atau beras bekatul ini bagus. Apabila Anda bisa menggantikan beras tersebut, Anda boleh konsumsi beras merah, beras hitam atau beras bekatul. Beras putih boleh digantikan, ya. Tetapi apabila Anda tidak mendapatkan beras merah atau beras hitam atau beras bekatul karena susah didapat, Anda mau nggak mau harus konsumsi beras putih seperti biasa sehari-hari. Nah, saran saya kurangin ya porsi dari beras putih tersebut, ya. Biasanya patokannya yaitu 1 genggaman kepal atau 1 kepal tangan Anda, ya. Apabila Anda bangun pagi, ya, Anda boleh ya bisa makan setengah kepal atau 1 kepal nasi di pagi hari. Kemudian kalau siang Anda boleh makan 1 atau sampai 2 kepal. Kemudian kalau malam sebaiknya Anda jangan makan nasi, ya. Berubah makan malam, perbanyak sayur dan buah saja, ya. Nah, itu adalah menu makan yang sehat, ya, Ibu. Oke, saya rasa pertanyaannya sudah saya jawab ya, Ibu dari Palembang. Oke, kita ke audiens berikutnya lagi, ada penanya berikutnya. Oke, dari Ibu Nisa. Dokter, bagaimana solusi bagi penderita gula basah yang sudah sering melakukan operasi pada lukanya dan terus meminum obat dokter? Namun pasien tersebut masih sering drop, terutama untuk berdiri pun tidak bisa. Mohon solusinya, Dok. Oke. Jadi, Ibu Nisa bertanya tentang mungkin keluarganya atau seseorang menderita gula basah. Nah, beda gula basah sama kering ini sangat berbeda Bapak Ibu, ya. Kalau gula basah ini dimana dia ada luka, tetapi luka tersebut tidak sembuh-sembuh, tak kunjung sembuh, ya. Dan kalau gula kering biasanya dia menderita kencing manis gula, tetapi tidak ada luka. Nah, ini ataupun kalau luka dia cepat sembuh, ya. Ini yang membedakan gula kering sama gula basah. Nah, pasien tersebut menderita kencing manis dengan gula basah, ya. Ditambah lagi dia menjalani operasi berulang dan gampang drop fisiknya. Nah, biasanya kasus ini saya rasa pada orang-orang tua banyakan, tapi orang muda pun juga bisa. Nah, tapi tidak lebih dari itu jauh. Memang penderita diabetes, ya, sistem imunitasnya pasti akan sangat berkurang, ya. Ditambah lagi, ya, dia mengalami gula basah berarti dia mengalami infeksi, ya, infeksi yang cukup parah pastinya, ya. Nah, infeksi ini yang
harus ditangani utama, dan gula darah yang harus dikontrol, ya. Jadi saran saya, ya Ibu Nisa, kadar gula darah yang basah tersebut harus dikontrol. Begitu juga infeksi yang menginfeksi pada luka yang basah ini juga harus diterapi yang tepat, ya. Apabila terapi infeksi dengan kadar gula darah sudah tertangani, saya rasa kondisi pasien tersebut akan membaik, tidak lagi drop, dan bahkan yang tadi tidak bisa berdiri, dia akan bisa berdiri kembali. Itu, ya. Jadi Anda harus perhatikan, ya, kadar gula darah. Tadi bisa dibantu dengan produk-produk tadi yang saya sampaikan, ya. Kemudian infeksi juga Anda bisa konsultasikan dengan dokter yang merawat pasien tersebut supaya infeksi tersebut tertangani. Ya, apakah infeksi tersebut infeksi dari bakteri, ataukah infeksi tersebut dari virus, atau infeksi tersebut dari jamur dan parasit. Ya, nah itu berbagai infeksi yang harus dicari supaya pasien penderita gula darah yang basah bisa disembuhkan dengan tepat. Ya, oke. Pertanyaan Ibu Nisa sudah saya jawab. Ya, oke. Kita ke audiens penanya berikutnya. Oke, dari Ibu Enwarya, dia bertanya, dokter, apakah diabetes mellitus itu menyerang organ kaki dan lengan sehingga mengakibatkan kena kelumpuhan? Terus apakah bisa diobati? Oke. Jadi, ya, penyakit diabetes tersebut bisa nggak sih mengenai organ seperti lengan dan kaki, ya? Oke. Tergantung, ya. Kalau memang diabetes yang cukup parah, dia bisa menyebabkan namanya penyakit neuropati, ya, atau saraf-saraf, ya, di dalam organ-organ ujung-ujung perifer itu dirusak karena terjadi nekrotik pembuluh darah tadi, ya. Dengan terjadi nekrotik pembuluh darah, saraf-saraf rusak, otomatis bisa terjadi kelumpuhan pada organ-organ saraf tersebut. Nah, bisa nggak sih disembuhkannya? Itu tergantung tingkat keparahannya, ya. Kalau biasanya kadar gula darahnya bisa dikontrol dengan baik, yang tadinya tinggi bisa diturunkan dan bisa menjadi normal, dan bisa diterapi dengan nutrisi untuk sarafnya kembali, saya rasa bisa diobati dengan kembali dengan baik, ya. Tetapi kalau kadar gula darahnya tidak dikontrol, hanya diperhatikan saraf-sarafnya aja, itu tidak akan membantu. Karena di sini ada dua terapi yang harus diperhatikan, yaitu kadar gula darah diatur, kemudian nutrisi vitamin buat saraf-saraf juga harus diperhatikan, didukung juga. Dengan terapi dua ini, pasien yang tadi mengalami keluhan-keluhan seperti lumpuh apa gitu akan bisa ditangani, atau kematian saraf-saraf akan bisa ditangani dengan lebih baik, ya. Oke. Jangan lupa produknya, yaitu tadi saya sudah sebutkan, ya, 5 produk yang bagus tadi. Oke. Ya. Oke, audience berikutnya. Oke, penanya berikutnya yaitu dari Bapak Kai Setiawan. Tanya, dokter, apakah diabetes bisa menyerang fungsi ginjal? Nah, oke. Ya, makasih Pak Kai Setiawan tanyanya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, ya. Penyakit diabetes bisa menimbulkan komplikasi pada ginjal. Otomatis fungsi ginjal akan terganggu. Ya, tadi saya sudah jelaskan di webinar saya, di mana kalau kadar gula darah atau pada tidak kencing manis, itu darahnya mengalami kental dan mengakibatkan penyumbatan pada organ-organ. Dan apabila organ ginjal tersumbat pembuluh darah tersebut, sehingga fungsi ginjal tidak berfungsi dengan baik sebagai fungsinya, yaitu menyaring, memfilter, memproduksi sel darah merah, tidak berfungsi lagi, dan akibatnya sel-sel dari ginjal tersebut atau saringan tersebut yaitu mengalami kebocoran ginjal. Ya, biasanya pada penderita diabetes banyak mengalami namanya sindrom nefrotik. Sindrom ini adalah kumpulan gejala. Nefrotik ini adalah ginjal. Jadi dengan berjalannya waktu, ya, penyakit pembuluh darah pada diabetes ini, pembuluh darah ginjal dirusak secara pelan-pelan tetapi pasti.
sehingga fungsi-fungsi dari ginjal ini akan menurun secara pelan-pelan. Dan untuk mengembalikan lagi sangat sulit kalau sudah sangat banyak yang dirusak fungsi-fungsi ginjal tersebut. Sehingga banyak orang tidak mengeluh terhadap keluhan ginjal, tetapi tahu-tahu ginjalnya sudah bocor dan sudah mengalami gagal ginjal dan harus dicuci darah. Nah, itu banyak yang dialami banyak penderita karena dia tidak aware atau tidak waspada dari awal kalau penyakit gula atau penyakit kencing manis ini bisa mengancam ginjalnya. Nah, jadi sebaiknya kalau memang sudah Anda ada penyakit gula, penyakit kencing manis, kontrol kadar gula darah Anda dari awal atau sejak dini. Karena kalau tidak dikontrol, ginjal Anda pasti akan rusak secara perlahan-lahan. Dan itu kerusakan itu bisa kembali lagi atau tidak bisa kembali lagi. Jadi bisa reversible, bisa juga irreversible. Tapi kebanyakan kasus-kasus yang saya temukan, kerusakan ginjal itu irreversible, ya. Karena kalau sudah terjadi penyumbatan di ginjal, pembuluh darah, itu sangat sulit sekali untuk mengembalikan lagi, ya. Oke, itu adalah pertanyaan yang bisa saya jawab Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, ya, saya sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu apabila ada yang pertanyaan yang belum. Oh, oke. Oke. Tadi ya Bapak Ibu ya, ada satu lagi pertanyaan ini, pengumuman pemenang kuis tadi yang tadi saya sudah sebutkan ya, kuis 5 kuis yang sudah dijawab. Saya sebutkan para pemenangnya ya. Ini sangat bahagia sekali pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Yang pertama ya, selamat untuk para pemenang kuis. Yang pertama untuk Ibu Yuni Sahara. Untuk Ibu Yuni Saraha. Ya, Yuni Saraha. Selamat ya Ibu Yuni Saraha. Kemudian yang kedua untuk Bapak Julian Brasian Simanjuntak. Oke. Selamat ya Pak. Kemudian yang ketiga Ibu Nur Hayati. Selamat ya Ibu. Kemudian yang keempat, kemudian untuk Ibu Harma Arma. Kemudian yang kelima untuk Bapak Asrim Hariste. Oke, ya, pada pemenang kuis saya ucapkan selamat ya. Ya, setelah menyaksikan webinar saya dan Anda akan mendapatkan hadiah dari Keling. Stay at home, tunggu hadiah di rumah nanti akan dikirim langsung ya. Dan buat audiens yang sudah menyaksikan acara saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan saya Dr. Sugiarto pamit undur diri. Salam, sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Bye bye.